وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kakak adik, ayah bunda, dan fasil-fasil sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Reksa. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi di selebrasi kedua, yaitu kelas Expo dengan tema Garden of Life, Taman Kehidupan, yang akan dipersembahkan oleh SD 2 Sultan Mahmud Badarudin II. Insya Allah di kelas Expo Garden of Life akan menampilkan beberapa drama dan presentasi mengenai pertumbuhan tanaman dan berbagai perlakuan dan tahapan kehidupan hewan, yaitu katak dan kupu-kupu. Penasaran ingin melihat Garden of Life? Sebelum kita saksikan, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Albian dari SD 2 Sultan Mahmud Badarudin II. Kali ini saya akan menginformasikan siklus hidup kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ternyata ada beberapa tahapan yang harus kupu-kupu jalani. Berawal dari telur, lalu menetas menjadi ulat dan menjadi kembang dan menjadi kupu-kupu. Masya Allah, dari ulat yang menggelikan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah atas izin Allah. Semua itu bisa terjadi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama drama Metamorfosis Kupu-kupu. Sekian mungkin dari aku dan semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu taman bunga yang indah, ada 2 ekor kupu-kupu yang sangat cantik. Mereka terbang mengelilingi taman yang penuh bunga warna-warni, elok dipandang mata. Cahaya matahari pagi menyinari seluruh taman, memberikan kehangatan bagi seluruh penghuni taman.
saudaraku, sepertinya telur-telurku akan segera keluar. Aku ingin menyimpannya di daun yang lebar dan aman untuk telur-telurku menetas nanti. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu mencari daun yang aman untuk telur-telurmu. Kemudian kupu-kupu tersebut berkeliling taman mencari daun untuk menyimpan telur-telur saudaranya. Saudaraku, aku sudah menemukan daun yang cocok dan bisa menjadi sumber makanan untuk telur-telurmu sampai menetas nanti. Ayo ikuti aku. Baiklah. Akhirnya mereka pergi ke tempat daun itu berada untuk menyimpan telur-telurnya. Kemudian kedua kupu-kupu tersebut pergi untuk menghinggapi bunga-bunga. Bunga, bolehkah kami hinggap di mahkotamu yang indah? Tentu saja boleh, kupu-kupu yang cantik. Aku senang kalian mau main ke tempatku. Silahkan mendekat kepadaku. Dan kalian aku izinkan menghisap sari bungaku. Alhamdulillah, terima kasih bunga yang indah. Kamu begitu baik pada kami. Sama-sama, kupu-kupu. Kalian juga begitu baik kepadaku karena telah membantuku melakukan proses penyerbukan. Kupu-kupu dan bunga bersuka cita karena saling memberi manfaat satu sama lain. Masya Allah, memang tidak ada satupun makhluk Allah di dunia ini yang diciptakan sia-sia. Dari ratusan telur kupu-kupu, akhirnya hanya satu telur yang berhasil menetas menjadi seekor ulat yang menggemaskan. Tapi ulat itu tampak kelaparan setelah keluar dari cangkang telur. Perutku berbunyi, aku lapar sekali. Setelah berhari-hari di dalam telur, aku butuh banyak makanan agar tubuhku kuat dan sehat. Akhirnya, ulat mulai menggigiti daun-daun yang dihinggapinya. Ia makan daun yang banyak, sehingga tubuhnya semakin besar dan terus membesar. Ketika badan ulat sudah sangat besar, ia akan berhenti makan. Dan ia akan segera mencari tempat untuk berubah menjadi sebuah kepompong. Hai, aku
kepompong atau disebut juga pupa. Badan aku dilapisi pelindung yang keras dan warna coklat. Saat ini aku lagi berpuasa, tidak makan dan minum. Akhirnya, setelah sekitar 7-20 hari, kepompong pun berubah menjadi seekor kupu-kupu dengan sepasang sayap yang cantik. Kemudian, kupu-kupu itu terbang menari-nari dengan rasa bahagia. Kupu-kupu, kupu-kupu, sungguh indah sayapmu. Kupu-kupu terbang tinggi. Bunga-bunga dihinggapi, sayapnya warna-warni. Sungguh menarik hati. Kau mencari madu, ku ingin memeliharamu. Sungguh indah ciptaan Allah. Wah, kupu-kupu yang cantik. Selain rupamu yang elok, kamu juga sangat dibutuhkan bunga pada tanaman untuk proses penyebrukan. Selain kupu-kupu, masih ada hewan lainnya yang membantu tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kikan panggilkan ya. Ayo teman-teman, silahkan keluar. Hai, aku laba-laba yang kuat. Jaringku untuk menangkap serangga yang mengganggu tanaman. Halo, aku Kepik. Mulutku dan tajam dan panjang akan memakan hewan-hewan yang datang mengganggu tanaman. Aku adalah lebah madu yang baik. Seperti kupu-kupu, aku membantu tanaman melakukan penyerbukan bunga. Dan aku cacing tanah atas izin Allah. Aku membuat tanah menjadi subur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Masya Allah, senang sekali bertemu dengan kalian. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sangat bermanfaat untuk tanaman dan tentunya juga bagi manusia. Mereka semua berkumpul di taman bunga yang indah dengan penuh sukacita dan menari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, nama saya Sauki dari SD 2 Sultan Mahmud Badarudin 2. Saya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang punya adik? Tetot, jawabannya katak-katak beradik. Hehe. Sekarang Uki serius nih mau menginformasikan tentang katak. Ternyata katak salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan bermula dari telur, berudu, dewasa, katak dan jadi katak dewasa dan siap bertelur lagi. Masya Allah, ternyata katak mengalami 4 tahapan hidup. Dan setiap tahapan hidupnya itu dikehendaki oleh Allah. Untuk informasi lebih jelasnya, yuk kita saksikan dalam metamorfosis katak. Sekian dari Uki. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, di sebuah taman terdapat sebuah kolam kecil. Di sana hiduplah seekor katak betina. Sore itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, sehingga air kolam pun sangat berlimpah membuat sang katak betina bersuka cita karena bertanda katak akan segera bertelur. Perkenalkan, aku katak betina. Aku hidup di darat dan di air tawar. Hari ini aku sangat bahagia. Atas izin Allah hujan turun, membuat kolam berlimpah air. Aku akan segera melompat ke dalam kolam untuk mengeluarkan telur-telurku. Di dalam kolam, katak tersebut mengeluarkan begitu banyak telur. Dia bisa mengeluarkan hingga ribuan telur sekaligus. Hei, aku telur katak. Aku tidak memiliki cangkang seperti telur lainnya. Tubuhku hitam dan berlendir seperti jal, sehingga memudahkanku di air. Dadah teman-teman. Setelah beberapa hari, akhirnya telur-telur itu menetas menjadi seekor berudu. Halo teman-teman, aku berudu besar atau disebut juga kecebong. Ketika aku baru ditetes
harus berpuasa selama 40 hari. Setelah menjalankan puasa selama 40 hari, berudu besar berubah menjadi katak muda. Hai kawan, sekarang aku bukan lagi seekor berudu. Insangku sudah lagi tidak berfungsi, sehingga aku bernafas dengan paru-paru dan kulit. Perlahan-lahan ekorku makin mengecil dan hilang. Itu tandanya sebentar lagi aku akan berubah menjadi katak dewasa yang siap bertelur dalam kurun waktu 8 bulan. Masya Allah, hebatnya Allah telah menciptakan makhluk ini. Hari ini aku senang sekali bisa melihat perubahan bentuk katak dari mulai telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa yang siap bertelur lagi. Nah, teman-teman, begitulah daur siklus hidup katak atau yang sering kita sebut dengan metamorfosis katak. Nah, sekarang kita saksikan penampilan dan nyanyian dari katak-katak yang ada di kolam. Ayo teman-teman, kita saksikan. Tahukah kalian daur hidup katak bisa hidup di air dan di darat. Telurnya yang banyak menetes di air. Tanah katak itu disebut berudu. Tak ada kaki, mereka berenang meliuk-liuk seperti ikan. Lalu muncullah kaki belakang, kemudian muncullah kaki yang depan. Ekornya memendek, kepala membesar, bersiap-siap lompat ke darat. Terus berulang, semua itu metamorfosis. Tak ada kaki, mereka berenang meliuk-liuk seperti ikan. Lalu muncullah kaki belakang, kemudian muncullah kaki yang depan. Ekor yang memendek, kepala membesar, bersiap-siap lompat ke darat. Terus berulang, semua itu metamorfosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sakib dari SD 2 Sultan Mahmud Badarudin 2. Beberapa pekan lalu kami dari SD 2 sudah melakukan praktikum pertumbuhan kacang hijau dengan 2 pelakuan. Biji-biji yang sudah ditanam dalam media kapas yang sudah dibasahi air, kemudian satu ada disimpan di tempat terang dan satu lainnya disimpan di tempat gelap. Setelah melakukan pengamatan selama 14 hari, atas izin Allah kami bisa menyimpulkan kedua pertumbuhan tanaman yang kami tanam. Ternyata tanaman kacang hijau yang kami simpan di tempat gelap, daunnya berwarna kuning, batangnya tinggi tapi tidak kokoh. Sedangkan tanaman kacang hijau yang disimpan di tempat terang, daunnya berwarna hijau, batangnya pendek. Hal tersebut menandakan selain air dan udara, cahaya matahari begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Cahaya matahari memberi warna hijau pada tanaman, membantu pertumbuhan bunga dan daun, serta membantu tanaman dalam membuat makanan atau disebut fotosintesis. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak bersama drama pertumbuhan kacang hijau. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di suatu hari yang cerah, air sungai yang mengalir, pegunungan yang indah, terdapat dua petani yang akan menanam biji kacang hijau dengan dua perlakuan yang berbeda. Perlakuan pertama, biji kacang hijau ditanam dan disinari dengan cahaya matahari yang cukup terang. Sedangkan pada perlakuan kedua, biji kacang hijau ditanam dan disimpan di tempat yang gelap. Halo, aku petani. Aku membawa biji kacang hijau untuk aku tanam. Aku akan menanam biji kacang hijau dengan cahaya matahari yang cukup. Halo, aku juga seorang petani. Aku akan menanam biji kacang hijau, namun aku akan menanamnya di tempat yang gelap. Wah, sama, kita akan menanam biji kacang hijau, namun yang membedakannya yaitu perlakuannya. Iya, betul petani Ilmi. Setelah menanam kacang hijaumu akan terus disinari oleh cahaya matahari. Sedangkan biji kacang hijauku setelah ditanam akan aku simpan pada tempat yang gelap. Ayo kita mulai menanam. Jangan lupa ya, adab menanamnya kita. Siap petani Ufaira. Ayo kita menghadap kiblat dan membaca basmalah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kedua petani tersebut dengan semangat menanam masing-masing biji kacang hijau, lalu mereka merawat tanaman tersebut dengan cara menyiramnya. Setelah selesai menanam, petani Ilmi langsung memanggil cahaya matahari untuk datang. Cahaya matahari, di mana kamu? Aku membutuhkan kamu untuk menyinari tanamanku. Aku datang, petani. Halo, aku matahari. Dengan tubuhku yang hangat, aku akan menyinari tanaman yang ada di sekelilingku. Setelah kedatangan matahari, kedua petani pergi meninggalkan tanaman kacang hijau. Kemudian adanya perbincangan antara kedua kacang hijau. Halo, aku kacang hijau yang berbentuk bulat dan belum memiliki akar. Aku akan dibesarkan oleh petani dengan cara dirawat seperti disiram dengan air, dan aku selalu hangat karena matahari selalu menyinariku. Halo kembaranku, aku dingin sekali. Tubuhku tidak terkena sinar matahari karena petani menyimpanku di tempat yang gelap. Para petani selalu menyiram tanaman kacang hijau setiap hari. Sehingga ketika 2 hari kemudian biji kacang hijau tumbuh menjadi sebuah kecambah. Wah, tumbuhku sudah jadi ketambah. Ya, betul, kita sudah tumbuh menjadi kecambah. Kita sekarang bukan menjadi biji lagi. Kita harus tetap bersyukur
untuk terus tumbuh. Kasih matahari karena setiap hari suka menyariku, sehingga tumbuhku hangat dan aku tumbuh dengan sehat. Sama-sama kawan, aku diciptakan oleh Allah untuk selalu Dengan ikhlas setiap hari petani selalu merawat tanaman kacang hijau sehingga 4 hari kemudian kecambah tumbuh menjadi sebuah tunas. Alhamdulillah, tubuhku sudah mulai tumbuh lagi. Mulai muncul batang, namun aku masih pendek dan kurang kuat jika terkena angin besar. Selain itu, aku sudah punya daun, walaupun masih kecil. Jadi, kita harus merawat daun itu agar tidak gugur. Atas izin Allah yang Maha Baik, pada hari ke-6 tunas mulai tumbuh menjadi tanaman kacang hijau yang berukuran kecil. Pada saat mereka mulai memiliki batang yang cukup kuat, tiba-tiba datanglah angin yang cukup kencang. Tubuhku hampir terbawa angin. Kembaranku, pegangan yang kuat ya. Siap. Aku akan memegangan sama kerak. Karena batangku tidak sekuat batangmu. Anginnya sudah berhenti. Alhamdulillah, batangku sudah cukup kuat untuk menahan angin kencang. Sekarang kita sudah menjadi tanaman kacang hijau kecil. Tapi kenapa ya batang kamu mirip seperti itu? Tubuhku miring karena ku usaha mencari cahaya. Tari. Petani selalu merawatnya setiap hari. Sehingga akhirnya pada hari ke-8 tanaman kacang hijau menjadi tumbuh besar. Alhamdulillah, Allah memberiku kesempatan untuk tetap hidup, sehingga aku menjadi tanaman kacang hijau sebesar ini. Iya betul, alhamdulillah kita sudah memiliki akar yang kuat, batang yang tinggi, serta daun yang cukup banyak. Tapi kenapa ya batangmu dan daunmu pucat, sementara aku, batangku dan daunku berwarna hijau dan segar? Oh iya, karena aku disimpan di tempat yang gelap sehingga aku sangat kekurangan cahaya matahari. Saat kedua tanaman kacang hijau besar sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara jalannya petani. Wah, Masya Allah, tanaman kacang hijauku sudah tumbuh besar dan tanamanku terlihat segar. Tapi tanamanku kenapa ya? Batang tanamanku tidak terlalu kuat. Warna daunnya pucat dan tumbuh dengan berbelok. Oh, aku tahu, karena tanaman kacang hijau yang disimpan di tempat yang gelap berusaha keras untuk mencari cahaya matahari, sehingga tanaman tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Selain itu, karena tanaman kacang hijau yang disimpan di tempat gelap
kekurangan cahaya matahari, sehingga tanaman kacang hijau terlihat lebih pucat. Oh begitu ya, sekarang aku mengerti kenapa kita harus merawat tanaman kita dengan baik, seperti menyimpannya di tempat yang cukup cahaya matahari agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Iya, betul sekali, kita harus menyayangi tanaman karena dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Akhirnya, petani Ufaira meminta maaf pada tanaman yang ia tanam karena telah menyimpannya di tempat gelap dan berjanji kelak akan menanam dan merawat tanamannya dengan lebih baik. Untuk mengurangi kesedihan petani Ufaira, petani Ilmi mengajak beserta semua tanaman untuk menari bersama. Asiknya, riangnya kita berkebun, menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang, membuat hatiku damai dan tentram. Ho 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 iya, la 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 la, ho 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 iya, la 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 la, ho 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 iya, la 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 la, asiknya berkebun. Asiknya, riangnya kita berkebun, menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang, membuat hatiku damai dan tentram. Ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, la 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 la, asiknya berkebun. Ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, asiknya berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Akang Sultan dari SD 2 Sultan Mahmud Badarudin. Saya ditugaskan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru untuk mempraktikum 2 sayuran. Yang satu disimpan tempat terang, yang satunya lagi disimpan di tempat yang gelap. Yang di tempat terang dikasih air, dikasih pupuk dan juga sinar matahari. Yang satunya lagi tidak dikasih air dan juga dikasih pupuk, tidak dikasih sinar matahari. Setelah pengamatan ini, aku melihat tanaman yang di tempat gelap warnanya layu, kekuningan dan juga tidak segar. Ada juga yang mati. Tapi di tempat yang terang daunnya segar, tidak layu. Jadi tanaman itu butuh sinar matahari dan air juga
pupuk tanaman. Makanya kita harus menanam baik-baik tanaman kita untuk tanaman kita sehat. Biar enggak mati. Sekian dari informasi dari Akang Sultan Bayazid Borogododot. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sabik dari SD 2 Sultan Mahmud Badarudin 2. Kali ini saya akan melukis atau mencetak daun. Pun bahan-bahan yang digunakannya kuas, cat air, daun baya, daun cabai, daun bayam, daun sekitar halaman, dan daun markisa. Berhubung daun mentimunnya sudah mati, jadi saya gunakan daun markisa. Nah, sekarang kita akan oleskan catnya ke daun. Nah, sekarang kita tekan dengan kuat tapi perlahan agar daunnya tidak kacau. Nah, kita angkat. Ini hasilnya bagus kan? Sekarang kita lanjut ke daun berikutnya. Mari kita gunakan daun selanjutnya. Daun bayamnya selesai kita keringkan. Ya, setelah sudah selesai atau sudah kering, ini juga bisa menjadi hiasan dinding. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa merawat tanamanmu dengan baik. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada segala kekurangannya atau kesalahannya.